Atau tidak? Ya. Oke, siap? Ya. Oke, Ya. silakan Mbak. Apakah ketika si perempuan melaporkan si laki-laki karena dianggapnya berbohong karena sebelum menikah siri itu mengaku sebagai lajang gitu. Apakah itu bisa dipidana, Pak? Ya, saat ini juga selaku praktisi saya mau menyoroti perkara adanya dugaan penipuan terhadap perkawinan siri saudara Fahmi dan saudara Inara. Ya, yang perlu saya sampaikan bahwa yang pertama saat ini istri saya dari saudara Fahmi sudah melaporkan adanya dugaan perselingkuhan, dalam hukum itu adalah perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dan juga oleh si saudari Inara, dan laporan itu sudah berjalan. Tetapi dalam perjalanan ternyata diketemukan memang saudari Inara itu ternyata di-prank. Karena apa? Karena dia ternyata diberikan KTP yang masih lajang dan si Fahmi mengaku bahwa dia tidak beristri dan juga punya anak, sehingga Inara mau menikah siri bersama yang bersangkutan. Artinya unsur penipuannya ada di situ, sehingga Inara melaporkan penipuan ya terhadap perkawinan dia di pihak kepolisian. Bahkan Inara juga melaporkan terkait dengan undang-undang perlindungan data, karena ternyata CCTV-nya diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu disebarkan kepada orang lain dan bahkan ke media sosial. Makanya Undang-Undang Nomor 8 perlindungan data juga dia laporkan juga, dan menurut saya wajib ya, jangan sampai orang seenaknya mengakses privasi orang lewat CCTV, karena itu tidak diperbolehkan, karena itu sangat privasi. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa ketika laporan Inara itu masih berjalan dan juga laporan daripada istri sah dari saudara Fahmi lagi berjalan, ini adalah dua hal yang menurut saya kita harus simak satu-satu. Ketika nanti ternyata laporan istri sah dari saudara Fahmi itu ternyata terbukti bahwa kedua orang ini melakukan tindakan perzinahan ataupun perselingkuhan, ini akan lari ke soal hak asuh anak. Kenapa? Hak asuh kan virtual sama Inara, itu hak asuhnya kan di Inara. Tapi dalam perjalanan ingat, hak asuh itu tidak mutlak, itu bisa dicabut kalau satu melakukan tindak kejahatan, narkoba, judi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling fatal adalah kalau terbukti melakukan perzinahan, itu hak asuh bisa dicabut dan diberikan kepada mantan suami atau saudara itu. Tapi seberapa persen sih Bang artinya Inara bisa menyeret Insanul ke hukum sendiri? Karena kan sebelumnya kan Inara juga tahu artinya Insanul ini pernah menikah dan keluarga besarnya pun tahu. Gimana nih Bang? Ya kalau Inara tahu dan ternyata dia laporkan, itu kan berarti kan memberikan keterangan palsu lagi. Kecuali dia tidak tahu ya. Kalau memang benar dia tahu, laporan dia pasti juga mentar. Tidak mungkin, karena itu soal pembuktian. Bahwa ketika dia unsur penipuannya terbukti atau tidak. Ini kan kembali lagi bahwa pasal ini dilakukan penipuan terkait dengan identitas, terkait dengan pernikahan sirinya dia. Kalau misalnya ternyata tidak terbukti, Inara tahu, ya udah pasti dihentikan perkaranya. Kalaupun terkait laporan Mawa, Inara dan Insanul ini bisa masuk case itu nggak sih Bang? Masuk apa? Case artinya perzinahan, artinya bisa terseret juga. Orang yang dalam pernikahan siri itu apakah bisa? Menurut saya dalam pernikahan siri itu kan tidak diakui ya oleh negara, tapi diakui oleh agama. Tapi harus diizin ya. Nah, ternyata kan pernikahan siri mereka kan tidak seizin, makanya kan istri saya melaporkan. Kalau di dalam unsur perzinahan, ya kalau menurut saya selaku praktisi ya itu unsurnya terbukti. Bang, tapi kalau masalah dalam hukum sendiri, pernikahan itu perkawinan jika istri sah itu tidak menyetujui atau tidak merestui, bukannya kedua belah pihak tersebut bisa dipidanakan, Bang? Sekarang kita kembali ke hukum kompilasi Islam. Ada putusan MK atau putusan MA, ada juga di situ ada undang-undang perlindungan, undang-undang perkawinan. Jadi kita harus mengikuti hukum positif bahwa ketika dalam pernikahan itu ternyata salah satu pihak menikah lagi dan tanpa seizin daripada istri pertama, ya larinya ke urusan perselingkuhan atau perzinahan. Dan unsurnya pasti terbukti, dan makanya siap-siap kalau sampai terbukti dan tersangka dan dihukum, ya larinya merembet kemana-mana. Karena Virgo saat ini minta supaya hak asuhnya dicabut. Nah itu bisa terjadi karena salah satu dasar untuk mencabut hak asuh adalah kalau terbukti melakukan perzinahan. Berarti unsur Virgo sendiri untuk memenangkan hak asuh itu udah sangat kuat ya Bang? Sangat kuat lagi, terbuka lebar pintunya untuk dia mendapatkan hak asuh anaknya. Karena kan kalau itu terbukti ya, dan Virgo harus buktikan itu. Tidak segampang itu. Jadi jangan sampai kontroversi, itu bisa mencabut hak asuh anak itu tidak bisa. Semua harus pembuktian. Kalau ada putusan yang memang menyatakan dia bersalah melakukan tindakan yang tadi dilakukan oleh istri saya, setelah melakukan bukan perzinahan dan lain sebagainya. Cukup nih.